biasa. Wow, shalom rekan-rekan saudara-saudari kekasih Kristus manapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab kita pada kesempatan hari ini masih boleh bersama-sama walaupun online ya, tetapi tidak mengurangi esensi kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, kita sudah memasuki ya masa prapaskah. Masa prapaskah adalah perenungan sebelum Paskah, yakni Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah itu sendiri. Prapaskah dibagi dalam beberapa pekan Bapak Ibu. Biasanya 4, ada yang 5, tergantung jatuh harinya di bulan apa gitu ya. Nah Bapak Ibu, di momen prapaskah ini saya mau mengajak untuk Bapak Ibu, mari rendahkan hati kita. Kita datang sama Tuhan, sebab Tuhan saja yang layak diagungkan, layak dipuji, dan layak disembah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah, rahmat-Nya selalu baru. Besar setianya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak punya hak untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan itu ada bagi kita dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, asalkan kita mau mencari Dia. Tuhan mau supaya kita mencari Dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tetapi apakah kita, saya dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau kitanya sendiri malah entah sibuk dengan dunia atau lainnya? Yuk Bapak Ibu ya, di momen prapaskah ini kita kembali lagi ke jalannya Tuhan, sefrekuensi sama Tuhan, supaya kita di tahun 2022 ini mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita awali di dalam doa. Oh haleluya Tuhan, terpujilah Engkau ya Aba, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Mu yang begitu indah bagi kami Tuhan. Ya Aba, kami boleh merenungkan ya Tuhan. Kemarin di Rabu Abu, sekarang tiba saatnya kami akan kembali duduk diam Tuhan di dalam perenungan prapaskah 1 ini Tuhan. Ajar kami dalam ibadah ini Tuhan. Jumpai kami satu persatu ya Aba, walaupun secara virtual, tetapi itu tidak mengurangi eksistensi Engkau itu sendiri ya Aba. Hadirat-Mu begitu nyata bagi kami. Hadirat-Mu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau bekerja bagi kami. Terima kasih Aba, terima kasih Yesus. Ini doa dan seru kami ya Aba, di dalam satu nama yang agung Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Yesus dalammu.
Puji Tuhan. Sebelum kita memasuki ke dalam perenungan firman Tuhan kita, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Tuhan, Shalom. Sekali lagi menyapa teman-teman semua, rekan-rekan dimanapun berada. Puji Tuhan, karena kita pada kesempatan kali ini akan bersama-sama berdiskusikan, merenungkan, dan meresponi Minggu Prapaskah ini yang pertama ya. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Oh Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Aba, kini dan selama-lamanya. Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sampai saat ini kami masih sehat, jika sampai saat ini kami masih bugar, itu semua hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja ya Aba. Bapa, terima kasih bahwa kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk bersama-sama boleh duduk diam, belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan. Oh Roh Kudus, masuk dalam hati kami, menerangi, memberikan satu pengertian kepada firman Tuhan yang akan diberitakan, supaya kami dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin sertai kami Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan, berikan kami pikiran-Mu ya Aba. Sebab kami mau setiap hari dibentuk, diajar, dan diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Ini doa kami ya Aba, bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang agung Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Baik teman-teman, dimanapun berada, ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas, merenungkan bersama-sama mengenai satu topik yang menurut kita perlu kita perhatikan bersama ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kita puji syukur dulu sama Tuhan Yesus, karena
atas kebaikannya kita masih sehat, atas kebaikannya kita masih diberikan kesehatan, atas kebaikannya kita masih diberikan kekuatan, sehingga kita pada hari ini boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, gimana kondisinya saat ini? Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, kita semua dalam kondisi yang bugar, kita semua dalam kondisi yang sukacita selalu, karena kesehatan, sukacita berasal daripada Tuhan. Amin. Rekan terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendiskusikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan judul yakni berharga dan mulia. Ibarat sebuah emas, Bapak Ibu. Ya, emas kalau kita punya pasti kita rawat. Emas kalau kita punya pasti kita jaga. Emas kalau kita punya pasti kita simpan elok-elok. Ya, karena kita nggak mau kehilangan emas. Itu kan apa ya, rasanya kan mahal banget kalau sampai kehilangan, betul ya. Demikian juga dengan diri kita. Tuhan Yesus sebetulnya tidak mau kehilangan kita, tetapi kita yang sering menghilang dari Tuhan. Bahaya ya. Tuhan Yesus nggak mau kehilangan kita, tapi kita yang sering hilang dari Tuhan. Oleh sebab itu, melalui perenungan ini kita berharap, kita semakin mengerti bahwa kita adalah umat Tuhan yang berharga dan mulia. Berharga karena Tuhan Yesus rela turun ke dunia ini ya, untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan mulia nanti saat kita naik ke surga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus, dan kita dapat kemuliaan yang abadi di dalam Tuhan saja. Ya, tepat hari ini kita masuk ke dalam masa Prapaskah, minggu Prapaskah pertama. Dalam beberapa minggu ke depan, sampai ke bulan April menuju Paskah, kita akan merenungkan dan meresponi firman Allah di dalam kehidupan kita. Melalui topik-topik yang nanti bakalan disusun untuk kebenaran sabda firman Tuhan, supaya kita semakin hari semakin dibentuk, semakin hari karakter kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus saja. Pada pembahasan kita minggu pertama ini ya teman-teman, kita akan merenungkan tentang berharga dan mulia itu sendiri. Teman-teman pasti tahu, jika mengikuti ibadah Rabu kemarin, bahwa kita membahas tentang dari debu kembali kepada debu, yakni kerapuhan dan kefanaan manusia membuat manusia jauh dari Allah. Manusia seringkali lalai untuk mengerjakan mandat dari Tuhan. Manusia seringkali terjebak pada dirinya sendiri, yang fokusnya hanya egosentris. Fokusnya pada diri sendiri, fokusnya pada kelompok saja. Itulah diri kita. Pada awalnya Allah menciptakan manusia untuk suatu tujuan yang baik, tujuan yang memberikan keserasian dan keselarasan. Wow, indah bukan? Namun pada prakteknya manusia gagal dalam memahami apa yang Allah kehendaki. Manusia gagal mengikuti apa yang Tuhan mau. Manusia gagal melakukan mandat dari Tuhan. Manusia gagal untuk melakukan hal-hal yang baik. Wah, itu jadi tamparan bagi kita. Maka ayat firman Tuhan dari hari ini didasarkan atas Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sungguh luar biasa bukan makna ayat ini, teman-teman ya. Ayat ini sungguh memiliki makna yang dalam. Maka dari itu menarik untuk kita diskusikan, menarik untuk kita bahas, supaya kita semakin dimengertikan melalui ayat ini. Yang pertama, kalimat pertama ya, kita bisa baca kembali, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Wow ya, engkaunya di sini kan E-nya kecil teman-teman, berarti apa? Diri kita.
oleh karena engkau berharga di mataku, kunya besar seperti Tuhan dan mulia. Ya, ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel. Perlu kita ketahui bahwa kita adalah keturunan rohani dari bangsa Israel, dari keturunan Abraham. Oleh sebab itu, apa yang bangsa Israel dapatkan, kita juga dapatkan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya, amin. Ketika Allah memberikan berkatnya, maka kita juga mendapatkannya. Maka kita bisa lihat ya teman-teman, kalimat ini ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, berisi pernyataan Allah kepada manusia, sebuah ekspresi yang begitu indah yang Allah itu ungkapkan ya, bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Ini adalah bentuk pernyataan aktif ya, pernyataan yang berasal daripada Allah sendiri, yakni pernyataan yang menimbulkan respon antara Allah dengan manusia. Maka dari itu Allah menanti respon kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia karena Dia mengatakan kita berharga di matanya dan kita mulia. Sungguh luar biasa bukan teman-teman? Keberhargaan dan mulianya manusia di mata Allah merupakan salah satu keistimewaan. Ya, keistimewaan siapa? Ya kita, saya dan kalian, di matanya Allah, di hadapannya Allah. Sebab kita masih diperhatikan Allah. Wow, luar biasa. Kalimat yang kedua, dan aku ini mengasihi engkau. Engkaunya kecil, A-nya A besar, berarti Tuhan mengasihi umatnya. Kalimat ini menandakan Allah yang mengasihi kita. Allah yang begitu setia. Allah yang begitu terus kasihnya begitu nyata bagi kita. Terus mengasihi kita umat Tuhan. Kesetiaan Allah dalam mengasihi kita tidak dapat diragukan lagi. Karena dengan Allah yang mengasihi kita, maka kita dapat merasakannya di setiap peristiwa kehidupan yang terjadi atas diri kita. Amin. Ya, Allah yang begitu setia mengasihi kita. Allah itu setia banget mengasihi kita. Kitanya yang kagak setia sama Allah. Nah kan kebalik itu. Ya, apa untungnya bagi Allah kalau kita nggak mengasihi Allah? Nggak ada. Allah kalau melihat kita nggak mengasihi Allah, ya udah, Allah mah kalau misalnya nggak mengasihi kita ya, Allah nggak mengasihi, nggak rela gitu mengutus anaknya, Allah mah bodo amat gitu kan. Tapi karena Allah yang begitu mengasihi kita, maka Ia setia dalam kasihnya. Amin. Ya, Ia akan terus dan tetap mengasihi kita walaupun kita yang tidak mengasihi Dia. Kita yang sering gagal, kita yang sering malas, kita yang sering kabur dari kasih Allah. Bagaimana respon kita teman-teman? Kasih ini membutuhkan respon kita. Sudahkah kita mewartakan kasih Allah terhadap sesama kita? Sudahkah kita berdampak bagi Allah di sesama kita? Mari kita renungkan baik-baik. Perkataan yang ketiga, kalimat yang ketiga, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Pernyataan yang begitu indah bahwa Allah memberikan kita manusia. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap hidup dan berkarya di dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kita supaya kita selaras, kita sefrekuensi dengan Dia. Kita dapat menjalankan, dapat melaksanakan mandat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita di saat kita diciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai yang ke-30. Perkataan yang keempat ya, atau pernyataan yang keempat adalah, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dahsyat bukan? Allah memilih manusia dan menebus manusia dari segala kaum dan bangsa. Kita adalah manusia yang dipilihnya. Amin. Ya. Pemilihan itu berdasarkan bahwa kita adalah umat yang terpilih, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Ya, kaum kepunyaan imam. Imam siapa? Imamnya Yesus, gitu loh. Kita terpilih.
dari segala suku dan bangsa yang ada. Kita dipilih Allah karena kita berharga dan mulia di hadapan Allah. Teman-teman, dari pembahasan ayat di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa apa? Allah memilih dan menetapkan manusia adalah inisiatifnya Allah. Sebagai rekan sekerjanya merupakan inisiatifnya Allah itu sendiri. Allah melakukan itu semua karena kita berharga dan mulia di hadapan Allah. Kalau kita nggak berharga dan nggak mulia di hadapan Allah, ya Allah tidak mau. Kalau Allah tidak mengasihi dunia, Allah tidak mau menyelamatkan kita, gitu ya. Nah, dari situlah teman-teman kita dapat sadar bahwa di balik kerapuhan dan kefanaan kita membutuhkan Allah yang punya segala sesuatu. Amin, teman-teman. Pembahasan selanjutnya sebelum kita akhiri perenungan kita, yakni apa sih implikasinya terhadap kehidupan kita. Pembahasan yang pertama, poin yang pertama adalah sadarilah Allah terus bekerja bagi kita. Roma 8 ayat 28, ya. Allah terus bekerja bagi kita bangsa-bangsa, bagi kita umat-umat yang dipilihnya, bagi kita umat keturunannya. Apakah kita sudah mengalami itu semua? Mengalami bahwa Allah itu bekerja? Mengalami dan menyadari bahwa Allah itu bekerja? Apakah kita sudah? Perlu kita perhatikan bersama-sama. Allah bekerja tidak kelihatan. Allah bekerja dalam senyap. Allah bekerja melalui segala peristiwa. Allah bekerja melalui kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita berharga dan mulia di hadapannya Allah, maka kita dapat menyadari bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Menyadari. Kalau kita nggak sadar, ya kita nggak bakalan tahu kalau Allah tuh bekerja. Kita mikirnya, Allah mah mana? Bekerja? Nggak kelihatan. Kita mikirnya gitu dengan pemikiran sempit kita. Tetapi pada nyatanya teman-teman, Allah itu terus bekerja bagi kita umat-umatnya, bagi kita umat kepunyaan Allah. Masa kita nggak mau untuk menyadari itu semua? Yang kedua, pelajaran yang kedua, sadarilah bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita membutuhkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita sadar bahwa di balik kefanaan kita, di balik kejatuhan kita dalam dosa, kita terus berjuang untuk keluar dari dosa-dosa itu. Kita tiap hari disempurnakan untuk belajar kembali. Kita tiap hari disempurnakan untuk mengalami Tuhan. Ya, kuncinya sadar dulu. Sadarilah bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga dan yang terakhir adalah sadarilah bahwa kita dipilih. Ada rencana yang Allah akan kerjakan bagi kita. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan kita seringkali berujung kepada kebinasaan. Rancangan kita seringkali membawa kita kepada malapetaka. Tetapi Allah yang penuh kasih telah menyediakan rancangannya yang penuh damai sejahtera, yang penuh pengharapan, yang penuh dengan sesuatu hal yang indah nantinya. Asalkan kita setia dan asalkan kita mau, asalkan kita tahu dan sadar betul bahwa kita adalah umat Tuhan, bahwa kita sadar Allah bekerja dalam kehidupan kita, bahwa kita sadar tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahwa kita sadar ada rencana yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan pada masa Prapaskah 1 ini. Mari di masa perenungan masa Prapaskah 1 kita disadarkan bahwa kita begitu mulia dan berharga di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jauhi dosa, ya. Jangan jatuh ke lubang yang sama di dalam dosa itu. Belajar untuk disempurnakan hari demi hari.
Minta Tuhan, Tuhan sempurnakanlah saya. Tuhan ajarlah saya. Supaya saya tiap hari dimampukan ya Tuhan. Dimampukan untuk berbuat yang baik. Dimampukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Allah menyertai kita. Di balik kefanaan dan kerapuhan kita membutuhkan Allah. Oleh sebab itu, kita makhluk sombong kalau kita berkata saya tidak butuh Allah. Kita makhluk sombong kalau kita berkata kita jauh dari Allah. Kita nggak butuh Allah. Kita nggak butuh Tuhan. Kita makhluk sombong kalau kita berkata gitu. Ya, di masa prapaskah ini, mari bersama-sama kita belajar untuk kita menyadari esensi kita, keberadaan kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di hadapan Allah. Kita adalah mulia dan berharga, maka Allah sendiri yang rela memilih kita. Allah sendiri yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak berharga dan mulia, siapakah kita? Siapakah kita di mata Tuhan? Kita tidak layak sebetulnya untuk ditebus, untuk diselamatkan Tuhan. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan saja, kita dapat dimampukan, kita dapat dibentuk, kita dapat diperlakukan istimewa. Wow, dahsyat sekali bukan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyadari bahwa kita begitu berharga dan mulia di hadapan Allah. Kita dipilih dan dimampukan untuk mengerjakan semuanya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Kiranya perenungan kita dapat kita lanjutkan di masa-masa prapaskah selanjutnya dengan topik-topik perenungan yang bakalan kita semakin sadar bahwa kita sebetulnya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Abah, atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami belajar Tuhan, yang boleh kami ketahui, yang boleh Engkau singkapkan bagi kami ya Abah, bahwa sesungguhnya kami berharga dan mulia. Jika kami tidak berharga dan mulia, Engkau tidak akan turun menebus kami ya Abah. Ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali tidak sadar bahwa kami adalah makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang berharga dan mulia. Ajar kami terus Yesus, untuk setiap hari disempurnakan oleh kebenaran firman-Mu yang tajam untuk mengorek Tuhan kedalaman-kedalaman hati kami. Supaya kami setiap hari dibentuk, diajar, dan sempurnakan kembali Tuhan. Agar kami menjadi alat-Mu, menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan keselamatan, untuk mewarnai dunia dengan kasih dan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan seru kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go,
is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Amin, amin, amin. Kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat kasih karuniamu yang begitu nyata bagi kami Tuhan. Perlindunganmu begitu luar biasa dan mengingatkan kami bahwa kami adalah makhluk yang berharga dan mulia. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, tanpa Engkau kami binasa ya Tuhan. Maka itu ya Tuhan, ajar kami terus Tuhan, bentuk kami untuk semakin hari semakin disempurnakan Tuhan, dan semakin hari semakin sadar bahwa kami adalah makhluk yang berharga dan mulia Tuhan. Engkau memilih kami di dalam satu rencana agung, satu rencana ilahi yang tidak dapat kami selami dengan akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami di minggu-minggu berikutnya Tuhan, di dalam perenungan Prapaskah selanjutnya Tuhan. Dan setiap hari kami semakin disadarkan untuk kami berjaga-jaga atas kehidupan kami, berjaga-jaga bahwa kami tetap setia melakukan kebenaran firman-Mu sampai Engkau datang menjemput kami dan menjumpai kami setia. Pimpin sertai kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing dengan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Rekan-rekan kekasih, sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati menyertai kita semua mulai hari ini, esok Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai sampai kepada selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki Prapaskah kedua. Sampai bertemu di kemudian hari. Bye-bye, God bless you.